Perayaan Tahun Baru pertama kali dilaksanakan di negeri Timur Tengah pada tahun 2000 sebelum Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahiron Channel. Di channel ini kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Sesaat lagi kita akan melaksanakan pergantian tahun baru, yaitu tahun 2021 ke 2022. Nah, seperti di waktu-waktu sebelumnya, biasanya malam pergantian tahun baru banyak sekali acara yang memeriahkan pada malam pergantian tahun baru. Tetapi, apakah tahun ini acara tersebut akan terlaksana? Mengingat pandemi COVID-19 masih belum juga usai. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini akan cepat berlalu. Namun, teman-teman sudah tahu kapan tepatnya tahun baru pertama kali dirayakan. Perayaan tahun baru pertama kali dilaksanakan di negeri Timur Tengah pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada waktu itu penduduk Mesopotamia merayakan pergantian tahun baru tepat pada saat matahari berada di khatulistiwa, atau lebih tepat lagi pada tanggal 20 Maret. Hingga saat ini negeri Iran masih melaksanakan perayaan tahun baru pada tanggal 20, 21 sampai dengan 22 Maret sebagai hari besar pergantian tahun baru mereka, teman-teman. Cikal bakal tahun baru sebenarnya terjadi sudah sejak lama, atau lebih tepatnya pada zaman Romawi kuno. Meskipun pada waktu itu Romawi kuno sebenarnya sudah memiliki penanggalan tradisional, namun pada tahun 45 sebelum Masehi, pada waktu itu Kaisar Julius Caesar baru saja dinobatkan sebagai kaisar yang baru. Lalu sang Kaisar Julius Caesar pun berinisiatif untuk menggantikan kalender yang sudah dilakukan selama 7 abad dengan kalender yang baru. Lalu sang kaisar pun berdiskusi dengan para petinggi-petinggi kekaisaran. Lalu sang kaisar memutuskan bahwa 1 Januari sebagai awal penanggalan baru mereka. Tapi tanggal 1 Januari pun diputuskan bukan tanpa alasan. Mengingat pada masa itu mereka masih mempercayai mitos-mitos para dewa. Nah, Januari ini pun tidak lepas dari mitos kepercayaan mereka. Nama Januari ini diambil dari mitologi bangsa Romawi yang meyakini Dewa Janus. Dewa Janus ini adalah sosok dewa yang berkepala dua. Yang satu menghadap ke depan dan yang satu menghadap ke belakang. Pada mitologi Romawi kuno, Dewa Janus diyakini sebagai dewa penjaga pintu masuk. Maka sejak diberlakukan penanggalan baru tersebut, setiap tengah malam menjelang pergantian tahun baru atau lebih tepatnya pada tanggal 31 Desember, orang-orang Romawi menggelar perayaan dan persembahan untuk menghormati Dewa Janus. Masyarakat Romawi meyakini atau membayangkan bahwa Dewa Janus ini salah satu wajahnya menatap hari yang baru dan salah satu wajah lainnya menatap tahun yang lama. Orang-orang Romawi pun mulai melaksanakan tradisi dengan saling memberikan hadiah kepada teman-teman dan saudara mereka. Menurut keyakinan mereka, awal tahun baru adalah saat yang tepat untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang spesial. Apakah teman-teman melakukan itu di malam tahun baru? Memberikan hadiah yang spesial buat pasangan kalian? Biasanya masyarakat di zaman Romawi itu memberikan hadiah berupa perak dan emas yang melambangkan keberuntungan, teman-teman. Dan beberapa jenis makanan pun disajikan untuk menyambut perayaan tahun baru sebagai simbol kedamaian. Dan pada saat itu masyarakat Romawi kuno juga menghiasi rumah-rumah mereka pada saat malam pergantian tahun baru sebagai sebuah wujud kebahagiaan untuk menatap hari yang baru, teman-teman. Hal ini pun
dilakukan sebagai sebuah wujud penghormatan kepada para dewa. Dan ini dilakukan sebagai perwujudan untuk menghormati dewa Janus, teman-teman. Biasanya orang-orang Romawi mempersembahkan koin-koin emas dengan gambar dewa mereka itu. Dan ya seperti biasanya kalau tahun baru, banyak permunculan harapan-harapan baru. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat Romawi, teman-teman. Teman-teman, pembuatan kalender baru ini dibuat tidak begitu saja kemauan sang kaisar atau tanpa perhitungan sama sekali. Menurut sebuah catatan, sang raja juga meminta bantuan kepada para ahli astronomi di masa itu yang berasal dari Alexandria. Dan sang raja akhirnya meminta bantuan kepada seorang yang bernama Sosigenes untuk membantunya dalam membuat penanggalan yang baru. Sebagai seorang ahli astronomi dan matematika, yang Sosigenes ini berasal dari Alexandria. Penanggalan yang baru ini kemudian dikenal dengan nama kalender Julian, mengadaptasi dari penciptanya yaitu Julius Caesar, teman-teman. Saat kalender yang baru ini diterapkan, itu belum masuk kalender Masehi, teman-teman. Kalender Masehi ini baru ditetapkan oleh umat Kristiani yang mengadopsi dari penanggalan zaman Romawi kuno. Kalender Julian ini kemudian oleh umat Kristiani dimodifikasi untuk menjadi kalender Gregorian, teman-teman. Dan usulan ini pun disetujui oleh pemimpin umat Katolik di Vatikan, yaitu Paus Gregory kedua, yang akhirnya pada tahun 1582 Paus menetapkan 1 Januari sebagai tahun baru pertama, yang pada akhirnya pada tahun 1582 umat Kristiani menetapkan 1 Januari sebagai tahun baru mereka, teman-teman. Dan sejak saat itu umat Kristiani merayakan tahun baru dari adaptasi kalender yang dibuat oleh Julius Caesar dan kemudian dimodifikasi oleh umat Kristiani dan menjadi kalender Gregorian yang dikenal seperti hari ini. Nah, dari sini kita jadi tahu asal-muasal kalender Masehi itu dari mana. Kalender yang diadaptasi dari zaman Romawi kuno kemudian dipakai oleh umat Kristiani dan menjadi kalender Masehi atau kalender Gregorian. Dan penamaan kalender Gregory ini pun bukan tanpa sebab. Hal ini untuk menghormati Paus Gregory dan ditetapkan pada 1 Januari sebagai malam tahun baru mereka, teman-teman. Nah, buat teman-teman, jadi sudah tahu kan kalender Masehi ini kalendernya siapa? Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak setelah mengetahui asal-muasal kalender Gregory ini. Ya, tapi buat kalian yang pengen melaksanakan tahun baru sih sah-sah saja, karena ini adalah pendapat pribadi saya. Jadi tidak perlu kalian ikuti, cukup kalian pertimbangkan saja, teman-teman. Ketika kita ikut merayakan tahun baru, itu juga berarti kita ikut merayakan. Oke, sudah ya, jangan diperpanjang lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, silakan ketik tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Tetap semangat dan istiqomah. Jangan lupa bersedekah supaya hidup semakin berkah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.